Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, Pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Sapaan Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang ke sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Sahabat-sahabatku, transfigurasi merupakan peristiwa Yesus dimuliakan di gunung. Dalam peristiwa ini Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Yesus bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang bersama dengan dia adalah saksi mata penampakan mulia itu. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus mengungkapkan rasa takutnya secara positif. Di sisi lain, Petrus dan kedua temannya mengungkapkan rasa nyaman yang mendalam ketika bersama dengan Yesus dalam peristiwa itu. Namun, Yesus mengajak mereka untuk turun gunung. Yesus tidak mau ketiga muridnya aman di zona nyaman. Dia mau mereka turun dari gunung nyaman itu dan kembali menjalankan karya penyelamatannya. Sahabatku, transfigurasi di Gunung Tabor mengungkapkan jati diri Yesus sebagai anak Allah. Dari situlah kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita untuk berkarya dan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari zona nyaman kami dan pergi untuk mewartakan kemuliaan-Mu. Meskipun kami harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, namun kami percaya Engkau akan menolong kami. Amin. Marilah sahabatku, kita hening di hadapan Tuhan untuk bersyukur dan untuk menyampaikan doa-doa kita. Kita juga ingat mereka yang sedang sakit dan menderita, mereka yang terpapar virus corona, mereka yang meninggal karena sakit penyakit ataupun karena corona. Kita mohon keselamatan kekal bagi mereka, mohon penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga kita mohon berkat Tuhan untuk orang-orang yang meminta doa dari kita. Kita hening bersama Tuhan. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabatku, Tuhan memberkati.